Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran di pagi hari ini yang sudah menginjak tema 1 subtema 2 pembelajaran 4. Jadi setiap subtema itu terdiri dari 5 pembelajaran ya anak-anak, karena kita belajarnya kan dari hari Senin sampai hari Jumat, itu ada 5 hari. Maka untuk subtema 2 itu sudah menginjak ke pembelajaran 4, kurang 1 pembelajaran lagi untuk subtema 2. Terus kita beralih ke subtema 3. Waktunya terasa cepat, tiba-tiba kita sudah akan masuk ke subtema 3. Nah, tapi sebelum kita masuk ke subtema 3, kita selesaikan dulu pembelajaran di subtema 2 di pembelajaran 4 pada hari ini. Oke, kita mulai. Di awal pembelajaran, Pak Arif akan memberikan kalian 2 buah gambar. Nah, ini gambar yang pertama, itu ada anak-anak yang sedang berolahraga. Olahraganya apa ya kira-kira itu olahraganya? Tarik tambang ya. Nah, ini saling adu kekuatan kan kalau tarik tambang. Regu yang berhasil menarik regu yang lain pada garis yang ditentukan akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya ada gambar yang kedua. Nah, ini di gambar yang kedua ini ada salah satu dari anak di regu yang satu dengan yang lain, itu ada satu anak yang terjatuh. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya kok ini bisa terjatuh? Ada salah satu anak yang terjatuh. Nah, kita cari tahu penyebabnya di teks bacaan di bawahnya. Nah, ini di dalam teks itu judulnya makanan dan kesehatan. Jadi cerita dua gambar yang sebelumnya sudah kalian lihat itu akan ada hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Coba kita baca. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, sekarang kita jadi tahu anak yang terjatuh pada gambar ternyata adalah Edo. Penyebabnya
Edo saking bersemangatnya untuk lomba tarik tambang, kemudian dia terburu-buru pergi ke sekolah sampai dia meninggalkan atau lupa sarapan pagi. Seperti itu untuk gambarnya. Nah, kalian nanti baca teks yang sudah Pak Arif contohkan cara membacanya ya, itu dibaca lagi, dibaca dengan nyaring seperti pada waktu kalian mengirim tugas membaca kemarin. Kalian latihan terus untuk membaca, dan tidak hanya sekedar membaca ya anak-anak, diperhatikan titik, tanda bacanya, titik, koma. Kemudian ketika membaca itu tidak asal membaca, jadi kalian juga harus memahami isi bacaannya. Kalau bisa setiap kalimat sembari kalian membaca, kalian juga harus mengingat-ingat isinya. Jadi kalian nanti tahu isi keseluruhan teksnya. Nah, setelah kalian membaca, belajar latihan membaca, nanti ada 7 pertanyaan yang Pak Arif berikan kepada kalian. Nah, semua pertanyaannya itu nanti berhubungan dengan materi teks bacaan yang berjudul makanan dan kesehatan. Ada beberapa pertanyaan yang tidak di teks, tapi kalian mengembangkan jawaban. Jadi berlatih untuk mengembangkan jawaban. Jadi jawabannya tapi tidak melenceng dari judul makanan dan kesehatan tadi. Nanti kalian kerjakan 7 pertanyaannya, terus kalian tulis di buku, kemudian dikirim melalui tambahkan file ya anak-anak. Selanjutnya pembelajarannya kita lanjutkan masih dengan gambar. Di sini nanti Pak Arif akan memberikan 3 gambar. Nah, di gambar yang pertama itu ada gambar dengan teksturnya itu di bawahnya, Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ini yang gambar pertama. Terus yang gambar kedua ada Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Terus selanjutnya gambar yang ketiga, Edo suka kentang, Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, dari 3 gambar ini pembelajarannya kita harus saling menghargai. Nah, konteksnya saling menghargai apa? Saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Karena setiap anak pasti punya makanan kesukaan yang berbeda-beda pula. Ada Siti yang suka sayur bayam. Nah, coba kalian siapa yang suka sayur bayam? Ada Dayu lebih suka wortel. Nah, siapa yang seperti Dayu suka wortel? Nah, sayuran tuh bagus untuk pertumbuhan kalian. Karena di pembelajaran kemarin sayur itu mempunyai kandungan protein dan vitamin.
Sedangkan gambar yang kedua itu ada Lani suka ikan. Ada ikan laut, ada ikan tawar ya. Siapa yang seperti Lani suka makan ikan? Udin lebih suka daging. Nah, ikan dan daging itu juga kemarin dijelaskan masuk mengandung protein hewani. Fungsinya protein itu untuk memperbaiki. Protein itu memperbaiki sel-sel yang rusak. Tuh. Gambar yang ketiga ada Edo suka kentang, Benny lebih suka roti. Nah, ini kentang dan roti kemarin masuk ke makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi juga itu masuk makanan yang mengandung karbohidrat. Biasanya makanan karbohidrat itu adalah makanan pokok untuk tenaga fungsinya. Kalian kalau tidak makan makanan yang tidak mengandung karbohidrat, maka tenaganya akan sedikit. Nah, setelah kalian cermati dan mengerti teksnya, tugas yang kedua itu salah satu contoh sikap adalah saling menghargai kesukaan teman yang satu dengan yang lain yang Pak Arif jelaskan tadi. Nah, tugasnya kalian sekarang, karena setiap anak itu mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda, maka tugas yang kedua kalian ceritakan makanan kesukaanmu dan nanti ditulis dalam bentuk cerita yang seperti yang pembelajaran 2 hari kemarin kalian membuat cerita itu ya. Nah, untuk mempermudah kalian membuat cerita, kalian bisa menceritakan makanan kesukaannya itu, bisa dituliskan ciri-ciri makanannya seperti apa, bisa diceritakan rasanya seperti apa, bisa diceritakan bentuknya makanannya seperti apa, bisa diceritakan warnanya makanannya, bisa diceritakan gizi yang terkandung pada makanan tersebut. Dan yang terakhir, kalian bisa menceritakan mengapa kalian menyukai makanan tersebut. Jadi alasan mengapa kalian suka dengan makanan yang kalian ceritakan itu. Kirim tulisan cerita kalian sama, setelah ditulis nanti difoto, kemudian dikirim melalui tambahkan file. Hari ini cuman ada 2 tugas ini ya anak-anak, karena kemarin kalian Pak Arif rasa kalian sudah banyak tugasnya. Untuk yang pembelajaran kemarin ada membuat video, ada membuat audio, ada yang memperagakan gerakan tari, ada yang membaca, mengerjakan matematika. Nah, sekarang pembelajaran hari ini Pak Arif beri pembelajaran yang ringan, kembali menulis. Nah, pesan dari Pak Arif, kalian jangan malu ketika belajar menulis meskipun tulisannya jelek, karena tulisanmu akan menjadi bagus ketika kamu terbiasa menulis setiap waktu. Penulis yang baik pasti berawal dari pembaca yang baik. Kalau kalian nanti terbiasa membaca, tulisan yang kalian tulis itu akan semakin banyak kosakatanya. Karena kalian dengan membaca itu juga bisa menambah banyak kosakata untuk diceritakan. Jadi jangan berhenti untuk belajar menulis dan membaca. Di kelas 3 kalian memulai
pembelajaran untuk literasi. Nanti biar kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah terbiasa membaca materi. Jadi dengan materi yang lebih padat, lebih panjang, nanti kalian sudah tidak kaget lagi. Nanti di kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu materinya lebih padat lagi dan muatannya lebih banyak lagi. Nah, mulai dari sekarang makanya Pak Arif latih kalian untuk suka atau gemar membaca dan menulis. Oke, pembelajaran hari ini dari Pak Arif cukup sampai di sini. Ketemu kembali dengan pembelajaran di hari yang berikutnya. Tetap sehat, tetap cerdas, dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.